Sebelum kita memulai zikirnya, kami ingin menawarkan buku panduan ibadah kepada teman-teman karya guru kita Buya Yahya. Di sini ada buku fikih praktis Toharo dan buku fikih praktis Sholat. Untuk ngordernya, silahkan klik produk di pojok kiri bawah atau silahkan klik linknya di deskripsi video ini. Ya, jadi ketika kita mendirikan sholat, baik yang kita dirikan itu sholat fardu 5 waktu ataupun sholat sunnah, ya, maka yang wajib untuk diucapkan agar sholat kita dianggap sah itu hanya ada 5. Ya, hanya ada 5 yang wajib diucapkan dalam sholat kita tersebut. Ya, di dalam ilmu fikih ini dikenal dengan istilah rukun qauli. Ya, rukun sholat yang berupa ucapan. Ya, rukun sholat yang berupa ucapan. Maknanya ketika kita mendirikan sholat dan sudah mengucapkan kelima ucapan ini atau 5 bacaan ini, maka sholat kita sudah dianggap sah meskipun kita tidak mengucapkan lagi bacaan-bacaan yang lainnya. Ya, adapun ukuran minimalnya kelima bacaan kelima yang harus diucapkan saat kita sholat nanti, ukuran minimalnya itu kita memperdengarkannya kepada telinga kita sendiri. Ya, tidak cukup hanya dalam hati tanpa mengucapkannya dengan lisan ya. Ya, akan tetapi harus diucapkan dengan lisan dengan ukuran minimal kita memperdengarkannya kepada telinga kita sendiri. Ya, apakah yang pertama? Yang pertama adalah mengucapkan takbiratul ihram. Ya, mungkin ada yang bertanya, apa itu takbiratul ihram? Ya, jadi mudahnya takbiratul ihram itu adalah takbir pembuka saat kita sholat. Ya, itu namanya takbiratul ihram. Ya, itu harus diucapkan ya dengan ukuran minimal kita memperdengarkannya kepada telinga kita sendiri. Allahu Akbar. Ya, saat kita mengucapkan Allahu Akbar itu, ya kita disunnahkan mengangkat kedua tangan ke atas dan disitulah kita wajib menghadirkan niat di dalam hati kita untuk mendirikan sholat. Ya, jadi yang pertama yang wajib diucapkan itu Allahu Akbar, takbiratul ihram. Ya, Allahu Akbar. Ya, adapun takbir selain daripada takbiratul ihram atau yang biasa kita kenal dengan istilah takbir intiqal, takbir perpindahan dari satu rukun ke rukun yang lainnya, ya seperti takbir ketika hendak ruku, takbir ketika hendak sujud, bangkit dari sujud, itu namanya takbir intiqal. Ya, mengucapkan takbir intiqal itu yaitu merupakan sunnahnya sholat. Ya, berbeda dengan hanya dengan takbiratul ihram. Kalau takbiratul ihram itu harus diucapkan. Kalau tidak diucapkan tanpa ada uzur saat kita mendirikan sholat, maka sholat kita dianggap tidak sah. Ya, sholat kita dianggap tidak sah. Ya, kalau takbiratul intiqal ditinggalkan itu tidak menyebabkan sholat kita tidak sah. Ya, itu yang pertama ya, yang wajib diucapkan takbiratul ihram. Kemudian yang kedua, yang wajib diucapkan saat kita mendirikan sholat itu adalah suratul Fatihah. Ya, suratul Fatihah. Mulai daripada Bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin. Itu semua harus diucapkan. Ya, tidak cukup hanya dalam hati. Baik rakaat yang jahar yang kita mengeraskan bacaan, ya maupun sholat yang kita mengecilkan bacaan seperti ya, sholat zuhur, sholat asar atau pada rakaat kedua dan ketiga dalam sholat maghrib dan sholat isya. Ya, jadi kita tetap harus mengucapkannya dengan ukuran minimal kita memperdengarkannya kepada telinga kita sendiri. Ya, mengucapkan surah Al-Fatihah ini wajib di dalam setiap rakaat. Ya, wajib di dalam setiap rakaat. Ya, rakaat pertama kita mengucapkan Fatihah, rakaat kedua, rakaat ketiga. Ya, jadi kalau kita mengerjakan sholat yang jumlah rakaatnya 4, berarti kita juga wajib membaca surah Al-Fatihah 4 kali, yaitu pada saat setiap kali kita berdiri dalam rakaat tersebut. Ya, kalau sholat kita 3 rakaat berarti 3 kali. Kalau 2 rakaat berarti kita juga wajib membacanya sebanyak 2 kali, yaitu pada saat kita berdiri dalam setiap rakaat. Ya, jadi sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, tajibu fi kulli rakaah. Ya, mengucapkan surah Al-Fatihah itu wajib di dalam setiap rakaat. Ya, baik kita baik sholat jahar maupun sholat sir, maupun kita menjadi imam,
menjadi makmum atau sholat sendirian, kita wajib mengucapkan surah Al-Fatihah. Ya termasuk bismillahnya ya, itu wajib diucapkan karena dalam mazhab Syafi'i ya bismillahirrahmanirrahim atau basmalah itu merupakan salah satu ayat dari surah Al-Fatihah. Ya, jadi bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yaitu cara membaca surah Al-Fatihah. Yaitu yang kedua ya, yang harus diucapkan dalam salat, suratul Fatihah. Kemudian yang ketiga, ya ini ada tulisan Latinnya ya, bagi teman-teman yang pemula yang belum bisa membaca tulisan Arab, boleh screenshot tulisan Latinnya ini untuk dipelajari. Ya, kemudian yang ketiga yang wajib diucapkan yang harus diucapkan saat kita sholat, ya agar sholat kita dianggap sah adalah mengucapkan tahiyat akhir. Ya, mengucapkan tahiyat akhir. Kan ada sholat yang terdiri dari 2 tahiyat, seperti sholat zuhur, asar, maghrib, isya, itu semua sholat yang terdiri dari 2 tahiyat. Nah, tahiyat awal itu statusnya masuk kategori sunnah-sunnah sholat. Ya, sedangkan mengucapkan tahiyat akhir itu masuk kategori rukun sholat yang berupa ucapan. Ya, meninggalkan mengucapkan tahiyat awal itu tidak menyebabkan sholat kita tidak sah. Ya, akan tetapi jika yang kita tinggalkan itu, ya kita tidak mengucapkan tahiyat akhir tanpa ada uzur, itu sholat kita dianggap tidak sah. Karena kenapa? Karena bacaan mengucapkan tahiyat akhir itu merupakan rukun sholat yang berupa ucapan. Ya, adapun yang wajib diucapkan itu, yang harus diucapkan dalam tahiyat akhir adalah at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, jadi sampai di situ yang wajib diucapkan dalam tahiyat akhir. Ya, setelah kita membaca tahiyat akhir, ya yang selanjutnya ya, ini ada bacaan tulisan Latinnya ya. Bagi teman-teman yang pemula yang belum bisa membaca tulisan Arab, silahkan di screenshot untuk dipelajari. Ya, kemudian selanjutnya yang keempat yang wajib diucapkan dalam sholat itu adalah sholawat atas Nabi sesudah tasyahud akhir. Ya, jadi setelah kita membaca tasyahud akhir tadi, asyhadu an la ilaha at-tahiyatu sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu Muhammadar Rasulullah, kita wajib bersolawat kepada Nabi setelah tahiyat akhir tadi. Allahumma salli ala Muhammad atau Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya, itu wajib diucapkan. Ya, adapun tambahannya wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim sampai fil alamin innaka Hamidum Majid, itu hanyalah merupakan sunnah qauliyah, ya sunnah-sunnah salat yang berupa ucapan. Sedangkan yang wajib itu hanya ini, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad atau Allahumma salli ala Muhammad. Tambahannya wa ala Sayyidina Muhammad sampai fil alamin innaka Hamidum Majid, itu masuk kategori sunnah-sunnahnya salat yang apabila ditinggalkan tidak sampai menyebabkan salat kita tidak sah. Ya, yang kelima yang wajib diucapkan dalam salat yaitu salam yang pertama. Ya, salam yang pertama. Di akhir salat itu kan kita salam 2 kali ya. Ada salam yang pertama, ada salam yang kedua. Salam yang pertama itu masuk kategori rukun salat yang berupa ucapan, harus diucapkan. Ya, adapun salam yang kedua mengucapkannya itu masuk kategori sunnah. Ya, masuk kategori sunnah-sunnahnya salat. Yang wajib atau yang merupakan rukun salat yang berupa ucapan adalah mengucapkan salam yang pertama. Ya, jadi teman-teman, itulah kelima yang wajib diucapkan dalam salat kita, baik salat fardu ataupun salat sunnah. Ya, ini semoga bermanfaat ya bagi teman-teman, ya khususnya bagi teman-teman yang muallaf atau yang pemula, ya karena banyak kami dapatkan pernyataan ya, di antara saudara-saudara muslim kita, di antara mereka masih banyak yang belum mengerjakan atau belum mendirikan sholat 5 waktu
Ya, padahal mereka sudah wajib untuk melaksanakannya. Itu alasan yang paling banyak kami temukan, karena mereka belum menghafal bacaan-bacaan dalam sholat. Ya, mereka bukan ingin menentang Allah, bukan. Ya, mereka bukan mengingkari sholat 5 waktu. Ya, tapi kasihan mereka meninggalkan sholat karena alasan yang paling banyak kami temukan karena belum menghafal semua bacaan-bacaan dalam sholat. Ya, maka semoga dengan video ini teman-teman yang pemula dapat terbantu sehingga sudah bisa mengerjakan sholat 5 waktu, ya. Ya, bagi teman-teman yang belum menghafal kelima bacaan ini, ya belum bisa menghafalnya, boleh ditulis di kertas, ya. Boleh ditulis di kertas, ya, atau di screenshot yang kami tampilkan tadi, kemudian ditempel di dinding rumah. Ya, kan yang panjang itu hanya Fatihah dengan tahiyat, ya, takbiratul ihram mudah, Allahu Akbar, ya. Sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kemudian salam yang pertama, saya kira semua itu bisa, ya. Yang mungkin banyak yang tidak bisa hanya suratul Fatihah dengan baca tahiyat akhir. Ya, maka ini boleh ditulis di kertas, kemudian ditempel di dinding kamar, ya, di mana tempat di mana kita menghadap saat akan mendirikan sholat, ya. Ya, kalau kita mau bawa ke masjid boleh di-print dengan ukuran saku, ya, bentuk ukuran saku. Yaitu boleh kita print, kemudian kita letakkan di saku baju kita dan kita keluarkan pada saat sholat, saat waktunya membaca surah Al-Fatihah dan tahiyat akhir. Ya, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Hadanallahu ila sawabis salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.